anak-anak semuanya, salam sehat selalu buat kalian semua. Selamat pagi, Mister. Selamat pagi, Mister. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pembelajaran kali ini, Mister sangat berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena bisa berjumpa dengan kalian semua dalam forum tatap muka secara online. Kita melalui virtual class ya. Oke. Nah, untuk kegiatan kita di pagi hari ini, kita akan masuk pada pembelajaran 1 di tema 1, ya, subtema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Baik, oleh sebab itu mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu, ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah kami agar kami bisa pandai dalam belajar ini. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih Pandu sudah memimpin kawan-kawan ya, untuk berdoa. Belajar itu memang tidak lantas membuat kita langsung sukses, namun kebanyakan orang sukses adalah pembelajar sejati. Oleh sebab itu, kita semua pagi hari ini ingin sukses ya, kita harus belajar. Ya kan? Selanjutnya, anak-anak semuanya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita masuk pada lembar kegiatan peserta didik. Ya. Nah, ada beberapa permasalahan yang akan kita diskusikan di sini di awal pembelajaran ini. Mengapa binatang bisa bergerak? Siapa yang bisa? Karena binatang memiliki organ gerak. Nah, ciri-ciri makhluk hidup Bergerak. dapat bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak. Selain dapat bergerak, apakah semua makhluk hidup banyak bergerak? Kita kan makhluk hidup juga. Bernafas. Bernafas. Terus Makan. ya, apalagi? Mengumpulkan makan. Ya. Bekerja. Apa saja fungsi organ gerak pada hewan? Untuk berjalan, berlari, melompat, berlari, berjalan. Apakah ciri semua alat gerak hewan itu sama? Tidak. Tidak. Mengapa? Karena ada hewan yang berenang, melompat,
Berenang, berjalan. menggunakan sayapnya Ya, atau otot berarti perutnya dan ada yang setiap kaki. Atau sama. Nah, coba kalian amati sekarang. Ada kelinci, katak, ikan, burung, kadal, dan kambing. Oke, kita menuju yang kelinci, Pandu. Gimana Pandu organ geraknya ini? Apa organ gerak? Kaki. Kaki. Fungsinya untuk dijelaskan. Fungsinya untuk Kaki fungsinya untuk meloncat. melompat. Larissa, kata gimana? Meloncat. Meloncat. Coba untuk yang kalau ikan bagaimana? Siapa yang bisa ikan? Untuk Berenang. apa alatnya? Berenang. Alatnya apa? Berenang. Alatnya apa? Berenang. Alat geraknya? Alat geraknya? sirip, Sirip, ekor. dan Burung? ekor. Untuk burung? Sayap. Sayap, Dan apa lagi? sayap, Sayap untuk apa? Dan kaki. Dan kaki. Sayap untuk terbang. Oke, dan kaki untuk jalan. Berjalan. Oke, kemudian di sini ada binatang melata apa nih? Kadal. Apa organ geraknya? Kadal. Untuk merayap. kadal, Oke, merayap. Merayap. Oke, Jesla, gimana dengan ini? untuk Dengan merayap, kambing. Ayo, kalau kambing. Berjalan dengan kaki. Jalan dengan kaki. dengan Oke, kaki. ya. Oke, kita simak video terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan di tayangan video ini menunjukkan sebuah lingkungan di mana di dalam lingkungan itu terdapat makhluk hidup dan makhluk tak hidup, ya kan? Ada burung, ada kijang, ada anjing, harimau, kucing, tikus yang ada di sekitar kita. Bahkan juga ada mungkin semut. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Anak-anak semua bergerak itu dapat kita artikan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya kan? Nah, hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikikannya untuk berpindah dari satu tempat. Mereka akan bergerak menggunakan kaki, sayap, sirip, atau otot perut sesuai dengan alat gerak yang mereka miliki. Oleh sebab itu, kalau tadi kalian mengatakan alat gerak, fungsi alat gerak pada binatang itu tidak sama, adalah benar, ya, karena semuanya berbeda. Alat gerak ada terdiri dari dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Mana alat gerak aktif ini berupa otot, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang. Kedua organ gerak ini tidak bisa dipisahkan. Mereka membentuk satu sistem yang disebut sistem gerak. Sekarang apa yang kalian ketahui tentang alat gerak? Berarti apa? Siapa yang bisa? Alat gerak ada dua, yaitu alat gerak Ada dua alat gerak. aktif dan alat gerak Alat pasif. gerak. Itu Pasti tulang, alat gerak. tulang Bagaimana? dan otot. Bagaimana Tulang perbedaan itu alat gerak alat gerak tersebut? pasif. Perbedaannya di mana?
perbedaan alat gerak Iya. tersebut? Otot itu alat gerak pasif karena tidak bisa melakukan penggerakannya sendiri. Otot atau tulang? Ayo, Tulang. tulang, ya kan? Yang menggerakkan tulang itu siapa? Otot. Otot. Oleh sebab itu dari strukturnya ini juga sudah berbeda, ya. Dan ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, otot perutnya. Yang menggunakan otot perut itu kira-kira apa? Ular. Ular. Nah, terus. Ular. Oke. Ya, ini tadi kan yang kalian sebutkan tadi, berjalan, berlari, melompat, ini termasuk fungsi organ. Ya. Oke, kita akan masuk pada breakout room. Ya, silakan stop dulu. Kita akan lakukan analisis dan kalian akan saya masukkan ke dalam ruang kelompok secara otomatis. Mister akan membuat kalian ke dalam 3 kelompok. Baik, anak-anak, di kelompok 1 ini kalian kelompok 1 silakan langsung LK-nya dilengkapi. Silakan disamakan persepsi hasil kerjamu. Hasil kerja kalian silakan disamakan dengan teman kamu, diskusikan. Nanti silakan dipresentasikan. Ketua kelompoknya siapa? Desla, yang presentasi nanti. Alat gerak pasif yaitu tulang, alat gerak aktif yaitu otot. Itu punyaanku yang nomor 1. Jawabanku yang nomor 1 itu pengertian ide pokok bacaan itu pernyataan yang menjadi inti pembahasan. Waktu diskusi telah selesai. Sekarang anak-anak waktunya presentasi. Lanjut ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan teman kalian untuk mempresentasikan. Makhluk hidup adalah bergerak. Alat gerak yang digunakan adalah tulang dan otot. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat. Paragraf kedua, ide pokok gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Kalimat pengembang, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang. Kalimat pengembang, otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Oke, sekarang begini. Jadi hasil diskusi kalian silakan di-share di Classroom melalui stream Pandu supaya nanti teman yang lainnya bisa mengakses ya untuk slide yang pertama. Sekarang slide kedua, kelompok 2. Bersifat nokturnal, memiliki gigi seri yang panjang, tulang belakang, Terus bagus. memiliki cangkang di bagian belakang, memiliki sistem peredaran darah terbuka, Oke, sekarang bernapas dengan menggunakan paru-paru, siput darat atau insang siput air. Oke, sekarang masih kelompok 2 selain Jesla. Silakan. Yang jika dihubungkan dengan alat gerak, maka organ gerak kelinci itu seperti apa? Oke. Organ gerak siput yaitu otot perut. Fungsinya Untuk berpindah tempat. ini juga tergolong apa? Hewan vertebrata dan avertebrata. Kalau vertebrata berarti memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Tapi disampaikan alat geraknya kaki untuk melompat, sedangkan siput menggunakan otot perut. Ya. Dibuka bukunya. Kemudian kalian cermati dan selesaikan ini. Nah, kira-kira seperti apa? Nanti hasilnya
Ini bisa kalian masukkan di Classroom. Nah, Ikan lingkungannya di air. Alat geraknya itu sayap dan ekor. Cara bergeraknya itu dengan berenang. Kupu-kupu lingkungannya di udara. Alat geraknya sayap. Cara geraknya itu terbang. Burung. Alat geraknya sayap. Cara geraknya terbang. namun demikian, alat gerak dari 4 binatang ini yang sudah tersaji itu berbeda, ya, memiliki baik. Anak-anak semua, inilah tadi kalau kita uraikan lebih lanjut, ya, sebenarnya bahwa ide pokok di sini diartikan sebagai gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Jadi kalian sudah menemukan ide pokoknya. Nah, fungsinya apa? Yang sudah disampaikan temanmu si Pandu tadi. Menjadi dasar pengembang paragraf. Jadi kalau kalian mau menuliskan paragraf, itu bisa dikembangkan dari ide pokok. Karena fungsinya untuk mengembangkan. Nah, ide pokok sendiri biasanya terdapat di dalam mana? Di bagian mana di dalam paragraf? Paragraf. Di bagian awal atau di bagian Awal akhir. Kalau di bagian akhir, maka itu bisa berupa kesimpulan. Tapi kalau bisa kita simpulkan dari hasil data yang sudah teman-teman peroleh tadi, coba diperhatikan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Apakah sudah benar menurut kalian? Jika ikan, alat geraknya adalah sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Disebut amfibi itu karena bisa hidup di dua alam, di air dan di darat. Nah, sedangkan untuk katak sendiri ini juga mengalami perubahan fisik yang disebut sebagai metamorfosis. Ketika katak masih berutuh, alat geraknya itu berbeda dengan katak dewasa. Ya, kalau katak dewasa, alat geraknya adalah kaki untuk melompat, sedangkan pada saat berutuh dia menggunakan ekor sirip untuk berenang, kan nggak bisa melompat. Ya. Bagaimana dengan reptil? Di sini contohkan buaya menggunakan kaki, sedangkan ular menggunakan otot perut. Fungsinya untuk berjalan dan merayap. Materi Advent di nomor 4. Jika burungnya itu burung kakak tua, dia akan menggunakan sayap untuk terbang. Kalau dan tidak hanya itu, alat geraknya ya, kepala itu juga tinggi kan, kepalanya burung onta itu kalau kamu lihat. Ya, pernahkah melihat burung onta? Nanti silakan diamati kembali. Pada mamalia sapi ini alat geraknya contohnya berupa kaki untuk berjalan, sedangkan pada paus untuk berenang. Oke, anak-anak semua setelah kalian belajar tadi sepanjang pagi ini, gimana perasaan kalian? Senang. Kalian dapat mengetahui tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Tentang hewan. Tentang hewan, kenapa dengan hewan? Dengan hewan dan cara bergeraknya. Cara bergeraknya. Ada yang lain kah lagi? Selanjutnya? Oke, nanti di akhir sesi ada tugas mandiri. Ya, tugas mandiri, silakan dilihat. Di sini kalian akan membuat video pembelajaran durasi 2 menit. Ya. Sederhana saja menurut kalian seperti apa? Kalau kita malas belajar, itu hanya akan membuat suatu pelajaran semakin sulit dipelajari. Maka kalau kamu mengatakan sulit, berarti itu tandanya malas belajar.
Kalau mau nggak sulit bagaimana? Supaya belajar pelajaran nggak sulit, ya harus belajar. Terima kasih anak-anak semua. Kesempatan yang sangat istimewa ini bisa kita lalui dengan baik. Kita akan berjumpa pada hari esok. Yang penting kita harus memiliki motivasi untuk tetap semangat belajar agar kita menjadi pintar. Salam inspiratif, Mr. Akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Baik anak-anak, mari kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas anugerah yang telah Engkau berikan sepanjang pembelajaran di siang hari ini. Semua kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye, Mister. Terima kasih, Mister. Bye-bye. Terima kasih dan sampai jumpa, Mister.